Nanti di-record Kang Ardi supaya saya kalau nggak bisa ikut saya bisa mantau katanya dari BPPT. Terus ada Pak Udin Ahmidin, Mas Udin Ahmidin dari mana nih, Mas Udin? Oke, biar cepat kita lewat. Mbak Yani udah disapa tadi. Ada Kang Hendra Surya. Monitor Kang Hendra. Nyetir Om. Oh, dari mana Kang Hendra? Boleh. Bandung. Oke, kota kabupaten. Abi nembean sebulan nyobian magot. Rencana pada kanu lele atau napi pelur. Ini ya ayah grup Bandung Raya Kang Hendra. Ya, udah masuk dah. Ngiringnya siap. Ya orang berbagi weh saling sharingnya Kang Hendranya. Siap nuhun Kang. Nyetirna bilih ieu ini kagok kan mantau siap. motor ya. Oke, siap. Makasih terus. Ada abis Kang Hendra, ada Kang Iqbal Trimaulana. Kang Iqbal. Halo, Iqbal monitor. Oke, lewat. Ada. Kang Iqbal. Mana Kang Iqbal nih? Oke, sekarang Kang Sanusi. Kang Sanusi, monitor Kang Sanusi. Monitor. Dari mana Kang Sanusi? Dari Cirebon, Kang. Kota, kabupaten Cirebonnya? Kabupaten. Saya setiap minggu ke Majalengka nih, sekarang ini. Oh, ya deket, Kang. Deket ya? Iya. Daerah Sukahaji. Sukahaji. Kemarin saya juga beli telur di orang daerah Majalengka. Sukahaji juga, bukan? Bukan, salah Gedang kalau nggak salah. Nah, sebab saya lagi ngurusin itunya kotoran ayamnya itu ayam petelur tuh di sana. Ya, nanti saya kontak-kontak lah. Udah ikut grup paguyuban pegiat magot belum? Belum, Kang. Ya, baru nanti, ikut yang budidaya magot. Ya, budidaya ada BSF. Ya, ada beberapa grup ya. Nanti kalau yang Jawa Barat kalau nggak salah terakhir penuh, ada ikut yang Nusantara 2 nanti ada. Ya, ada beberapa grup, nanti kita bisa saling sharing. Oke. Jam 12. Jam 12. Ini jam saya ngaco nih. Bener. Jam 12.58. Mulai aja ya, kita mulai ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah ya, kita sudah diberikan segala puji bagi Allah, telah diberikan kesempatan, kesehatan. Yang utamanya sih hari-hari ini kayaknya kesehatan ya. Karena simpang siur di media mainstream, media sosial banyak sekali yang bukan nakut-nakutin ya, tapi ya kita tetap optimis, ikutin prokes, positive thinking gitu, berkegiatan seperti biasa, tapi ikutin prokes lah. Ya. Hari ini kita Paguyuban Pegiat Magot menyelenggarakan pelatihan implementasi magot untuk ayam secara umum. Materinya Kang Yana, karena saya beberapa kali lihat Kang Yana ngisi materi tentang ayam dengan dengan magot. Jadi saya minta Kang Yana untuk ngisi materi hari ini. Tadi rencananya mau berdua, mau isinya ini Kang Yana nih. Tapi karena temennya katanya hari ini berhalangan, jadi Kang Yana sendirian. Nah, rencananya kita memang akan adakan terus pelatihan-pelatihan ini setiap Sabtu jam 1 ya, setiap Sabtu jam 1 siang.
Insya Allah nanti pekan depan, Sabtu depan, temanya permaculture. Kalau nggak ada halangan nanti Kang Lukinya, mudah-mudahan kita juga semua bisa mengikuti itu. Permaculture, jelasnya seperti apa ya nanti pantengin terus aja di grup-grup PPM. Waktu untuk yang kali ini saya udah rekam dari awal, dari saya semenjak sapa saya udah rekam. Ntar tinggal kalau yang nggak sempat dengerin penjelasan Kang Yana bisa mantau di channelnya PPM BSF. Baik, untuk mempersingkat waktu dan memenuhi keingintahuan teman-teman semua, saya persilahkan Kang Yana untuk memulai. Screen share-nya dari sekarang apa nanti? Dari sekarang. Dari sekarang. Kang Yana kayaknya mic-nya harus dideketin deh Kang Yana. Oh ya, siap. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dekat Kang Yana, suaranya kecil. Ya, sudah ada. Ya, lumayan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Ardi dan juga dari PPM. Juga tidak lupa kepada rekan-rekan semuanya yang ada di Zoom ini ya. Terima kasih banyak telah ikut berpartisipasi untuk kita sharing-sharing. Sebetulnya di sini sharing-sharing karena mungkin di sini juga banyaklah yang sudah senior terutama di implementasi Maggot PSF untuk peternakan ayam. Tapi alhamdulillah saya sedikit mungkin. Kang Yana. Wonten Halo. Kang Yana. sinyal kayak Kang. Sambil kita nunggu Kang Yana on. Masa saya yang presentasi nih, kita ngobrol aja dulu lah. Kang Yana on. Nanti coba saya japri Kang Yananya ya. Jadi saya lagi ngurusin ini, Kang Asep. Ada ternak ayam main gede lah 60.000 ekor di Majalengka. Nah, Maggot ngabisin pohenya. Kotorannya gratis tuh Kang. Kalau mau ngambil dari Majalengka kayaknya bisa. Ya, maksudnya saya bisa kasih rekomendasi gitu kalau mau ngambil jauh. Kalau biasanya dijual biasanya. Jual. Ada Kang? Ya, Kang Yana mana nih? Ada. Sip. Ada nggak? Ada suaranya. Ya. Nah, alhamdulillah. Oke, siap. Lanjut Kang Yana, lanjut. Oke. Jadi memang di sini ya selain Maggot itu memang saya gunakan sebagai pemanfaatan limbah organik baik dari sampah organik dapur dan juga pabrik makanan ringan sama sampah pasar. Saya juga di sini mengimplementasikan Maggot BSF untuk peternakan ayam karena memang basicnya kita itu berdua sama Kang Nurmawan di sini kebetulan Kang Nurmawan tidak bisa hadir karena lagi menghadiri acara 40 hari neneknya di daerah Pangandaran gitu, jadi nggak bisa ikut hadir dalam webinar ini gitu. Kita juga basicnya di peternakan, terutama di peternakan ayam ya, ayam kalau di Ciamis memang terkait dengan ayam sentul, jadi kita memang pilot projectnya ada di ayam sentul, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga di sini di Ciamis juga banyak selain peternak ayam kampung jenis sentul, banyak juga ada yang kampung asli, ada joper juga, ada KB juga gitu. Tapi lebih saya spesifikasikan untuk budidaya Maggot BSF di saya sama Norman itu lebih di pilot project kan untuk peternakan ayam sentul gitu.
Nah, kenapa saya setupnya dulu itu untuk pakan ayam sentul, karena memang ke-1 kita sudah rencanakan dari awal, jangan sampai magot ini ketika sudah overload bingung untuk pemasaran gitu. Untuk pemasaran jual larvanya atau segala macam gitu. Karena memang dulu itu setup-nya kita murni khusus untuk peternakan. Di samping untuk peternakan kita juga menjaga pasar magot itu. Takutnya ada batasannya gitu, karena tidak selamanya mungkin magot ini bisa pasarnya bisa bagus juga gitu, termasuk semua semua peternakan gitu. Ini salah satu mungkin salah satu salah satu link pemasaran si larva magot BSF ini saya aplikasikan untuk pakan ternak ayam sentul itu sendiri gitu di peternakan kami di Ciamis. Oke, next lanjut. Terus dilanjut lagi. Nah, kita akan sedikit berbicara tentang sejarah ayam sentul ya. Kali ini mungkin temanya agak sedikit berbeda ya Kang Ati gitu ya. Saya mengurut dulu ke sejarah ayam sentul. Ayam sentul adalah ayam lokal Ciamis yang sudah ditenarkan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun, dan ayam lokal ini adalah sudah dikukuhkan oleh SK Kementan RI nomor 689 garing KPTS .PD 410 garing 2 garing 2013 tentang penetapan rumpun ayam sentul sebagai rumpun lokal Indonesia asal Ciamis gitu. Dan ini ayam sentul ini menjadi plasma nutfah hasil Ciamis yang memang masih lestari saat ini, dan kebetulan juga kalau diurut dari sejarah ini merupakan keturunan dari si jeluk atau jenis ayam aduan kesayangan dari Ciung Wanara. Yang Ciung Wanara itu putra dari Raja Galuh dan ibunya bernama Naganingrum, dan kebetulan ada di situs sejarah di Karangkamulian di Kabupaten Ciamis. Next lagi. Ini Kang Ardi. Halo. Oh ya. Nah, ini ciri-ciri ayam sentulnya: ukuran badan tulang relatif sedang, warna bulu terdiri abu-abu dengan kombinasi merah, hitam, batu maupun kuning emas, jengger bergigi merah tegak. Satu indukan ini menghasilkan telur 210 butir per tahun, paruh dan kaki warna hitam dan putih, bobot jantan dewasa 1,5 sampai 3,5 kg, bobot betina dewasa 0,8 sampai 2,2 kg. Next lagi. Nah, ini jenis-jenisnya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum mengetahui tentang jenis-jenis ayam sentul, itu ada beberapa jenis ayam sentul. Di sini ada sentul batu, sentul kelabu atau sentul kulabu sentul, ada sentul emas, sentul geni, dan sentul debu. Dan yang kita populasikan sekarang ini jenis sentul kelabu atau abu, karena itu memang ciri khas dari dulu, dan yang paling dicari adalah sebetulnya sentul emas, karena dari sekian populasi itu yang warnanya emas itu memang agak jarang sekali, dan itu kalau ada yang satu peternak yang mempunyai sentul emas ini, jenis sentul emas ini, itu biasanya dia pertahankan dan tidak akan dia jual begitu saja, karena itu bagus untuk indukan gitu. Cara beternak ayam sentulnya intensif, semi intensif, dan umbaran ya, bisa umbaran juga. Next lagi. Nah, keunggulan ayam sentul ini jadi ayam sentul ini ayam dwiguna. Jadi ke pedaging bisa, ke petelur juga bisa. Kebetulan di daerah Ciamis ini kita pasarnya juga sampai sekarang alhamdulillah masih agak lumayan lah pasarnya gitu, tidak istilahnya tidak surut ya. Kebetulan di sini kita beberapa mitra peternak juga
Tidak hanya di Ciamis yang ikut mengembangkan ayam sentul ini, ada yang di daerah Padaherang, Sari ada, terus di Tasik ada 2 peternak di daerah Singaparna dan Raja Polah. Itu semua Freezing, Kang Karna, Kang Yana, Kang Karna. belum. Ya, lanjut, Kang Yana lanjut. Oke, siap. Nah, di daerah Tasik ya sudah diaplikasikan semuanya kandang ayamnya, kolongnya itu udah pakai biopon dan semua kotoran ayamnya itu masuk ke dalam biopon yang ada larva magotnya gitu, dan itu semuanya full pakannya kohe ayam dan apa istilahnya pur yang berceceran gitu, yang berceceran. Jadi full tidak ada limbah organik sama sekali di salah satu mitra peternak kita. Dan nanti di akhir slide ada videonya, nanti bisa diputar gitu. Lanjut. Ada penyakit pertumbuhan lebih cepat, warna dominan, sebagainya. Terus lanjut tadi ya, lanjut lagi, next lagi. Nah, kontribusi ayam kampung saat ini adalah terus lagi peluang bisnisnya masih kita diunggulkan saat ini. Jadi apalagi di setup sama Magot itu pakannya, jadi kita bisa punya keunggulan itu ayamnya ayam organik gitu. Ayam organik tanpa vaksinasi segala macam, kita alhamdulillah sampai saat ini lepas. Nah, sebetulnya vaksinasi itu bisa disebut apa ya? Bisa disebut sugesti lah. Bisa disebut sugesti, kayak ayam pejantan segala macam itu memang ada vaksinasinya dan ada recordingnya segala macam. Tapi untuk ayam sentul yang ada di saya itu dari DOC saya lepas vaksinasi karena memang kita menggunakan vaksinasi alami dari larva maggot itu sendiri gitu. Jadi sampai panen pun kita tetap menggunakan aplikasi pakannya, vaksinnya sebagai penguat antibodi si ayam itu ketika menghadapi cuaca ekstrim atau ada timbulan penyakit segala macam gitu. Alhamdulillah kematiannya yang sudah saya lakukan di peternakan saya sendiri itu hampir bisa dibilang 80%, 90% itu tidak ada kematian ya. Paling bisa dihitung lah kematian itu. Ada sih ada, cuma tidak separah yang biasa menggunakan pakan-pakan pabrikan. Atau ini mohon maaf karena yang barangkali di sini ada produsen-produsen pakan dari pabrikan atau yang masih rekan-rekan menggunakan pakan pabrikan, saya mohon maaf karena saya berbicara di sini kita berbicara Magot, keunggulan Magot itu sendiri, dan alhamdulillah si ayamnya itu untuk ketahanan antibodinya si ayam itu memang menggunakan Magot itu saya akui memang sangat signifikan sekali lah, terutama di tingkat kematian gitu. Next lagi. Nah, peluang bisnis ayam sentul, satu, kita bisa jual bibit unggulnya gitu ya, manajemen pemeliharaan dan pakan. Dilanjut lagi pasar. Nah, ini saat ini peluang bisnis di ayam sentul ini memang sangat tinggi sekali peminatnya, berbeda dengan ayam-ayam yang lainnya gitu kan. Memang beberapa rumah makan saat ini lagi mengidolakan ayam sentul karena memang isi daging, postur dagingnya itu sangat berbeda sekali dengan ayam-ayam yang lainnya gitu. Tapi semua jenis ayam bagus, baik dari KUB, Joper, jantan segala macam itu semuanya bagus. Tapi untuk saat ini pasar yang kami terima di kelompok kami itu lebih cenderung beberapa rumah makan RPH itu cenderung memilih ayam jenis sentul ini sendiri gitu. Dan ayam kampung ya, karena memang sama, tidak ada
Cuma perbedaan dikit lah antara ayam sentul dengan ayam kampung asli gitu. Berbeda dengan kayak semacam KUB atau Joper karena memang itu ada rekayasa genetik dan sebagainya. Tapi bagus juga KUB sekarang lagi booming juga dari Balitbangtan. Sekarang lagi mempromosikan KUB dan ya semuanya satu istilahnya satu program mungkin sama saya di sini. Kita juga membudidayakan ayam kampung, jenis ayam kampung ini untuk menjaga ketahanan pangan gitu. Nah, ditambah lagi sekarang ada magot, jadi bisa ditambah ketahanan pangan dan pakan secara mandiri gitu, terutama ada di magotnya gitu. Kita bisa mempunyai pakan mandiri dan bisa lepas dari pakan pabrikan gitu. Next lagi. Nah, ini satu bibit ayam unggul. Untuk bibit ayam unggul ini bisa kita produktivitas telur lebih tinggi, pertumbuhan badan lebih tinggi, konservasi pakan lebih rendah, mortalitas lebih rendah, keseragaman tinggi, dan peningkatan keuntungan. Ini kita bicara dalam bibit ayam unggul ya. Next lagi. Nah, manajemen pemeliharaan pakan. Nah, di sini pakan kita komponen terbesar biaya. Halo, Kang Yana. Ini agak gerejet-gerejet mungkin ya. Iya, lanjut Kang Yana, lanjut. Oke. Ya. Next lagi Kang. Ya. Next lagi. Nah, ini kita bicara pasar. Ya, harga menguntungkan, lebih stabil, permintaan seberapa besar, keberlanjutan, kenali waktu potensial, lokasi kandang, lokasi penasaran, rantai pasok, kelola agar lebih efisien, diversifikasi produk, meningkatkan nilai dan harga jual, membuat pasar tersendiri, ayam kampung ungkep siap masak. Jadi, nah untuk yang mitra peternak yang ada di daerah Singaparna itu dia sudah berjalan dengan pasarnya dia punya sendiri gitu. Jadi si mitra peternak ini dia kandang pembesarannya ada di Tasik di Singaparna dan dia larikan penjualannya ke daerah Cikarang. Itu di daerah Cikarang dia sudah kemasan karkas, sudah sama bumbunya segala macam dan itu semua satu perum itu sekarang hampir membeli ke dia dengan harga 60.000 satu porsinya itu. Sedangkan kalau untuk ayam-ayam yang belum dikarkasin itu kan ayam hidup itu sekarang 1 kilonya itu 35.000. Tapi begitu udah jadi karkas ini dia jual 60.000 gitu. Dan satu harinya dia bisa menjual 70 ekor. Itu dengan harga satu ekornya itu satu porsinya itu 60.000. Dan pakannya tentunya sudah pakai subsidi magot itu sendiri. Next lagi. Nah, ini peluang UKM dalam pasar ayam kampung. Jadi hilirnya produksi DOC, pembesaran ayam sampai umur 7 sampai 10 minggu itu. Intermediate-nya jual ayam hidup 7 sampai 10 minggu akhir. Nah, ini karkas atau RPA gitu. Nah, ini untuk inovasinya hilirnya lagi bisa kita bikin kayak angkringan itu ayam ungkep, taliwang, ayam produk-produk jadi lainnya dan itu semuanya bisa kita branding ayam kampung organik gitu karena memang sedikit menggunakan pakan pabrikan dan kita lebih cenderung kepada pakan racikan itu sendiri dengan campuran-campuran ada magotnya terus ada herbalnya gitu. Jadi kita berusaha untuk bagaimana sih meningkatkan daya ternak si masyarakat ini
dengan kita sosialisasikan Magot itu tidak hanya untuk mengolah sampah, tapi ini Magot ini sangat bermanfaat sekali untuk para peternak yang memang mau beternak gitu. Selain kita bisa menjaga lingkungan bersih dari sampah, terutama dari SOD dari dapur kita sendiri, dan kita bisa menciptakan peluang usaha sendiri, terutama dalam bidang peternakan, perikanan, bahkan sampai pertanian. Karena sekali lagi karena Magot ini sangat erat kaitannya dengan 3 sektor itu gitu. Kita tidak bisa lepas dari 3 sektor itu. Yang ke satu memang yang paling pertama sektor yang sangat erat kaitannya adalah penanganan sampah atau pemanfaatan sampah, baik sampah organik dapur, terutama sampah organik dapur yang kita hasilkan gitu. Yang kedua pertanian, pupuknya, kasbotnya kita bisa pakai gitu kan, bahkan cangkang pupanya juga kita bisa pakai untuk media tanam ya. Seperti rekan saya yang di beberapa teman ada juga yang menggunakan sudah media tanamnya itu pakai. Yana, mic-nya bisa lebih deketin nggak? Oke, siap Kang. Ah, segitu tuh, segitu tuh. Oke, siap. Next lagi Kang. Next lagi. Nah, ini. WH kelewatan. Oh, kelewat. Siap. Kontribusi Ayam Sentul untuk UKM. 1. Portofolio bisnis baru yang dapat berkelanjutan. 2. Membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat. 3. Menambah skill baru bagi UKM. 4. Ketahanan pangan atau sumber protein hewani keluarga. 5. Berdikari dan mandiri tanpa tergantung bibit ayam dari luar negeri. Nah, ini tentu karena ke satu memang Ayam Sentul ini merupakan ikon dari peternakan di Ciamis terutama ya. Nah, kita sama beberapa kelompok, Kang Nurmawan penggagasnya, salah satu yang memang dia sangat konsisten sekali di dunia budidaya ternak ayam Sentul ini. Dia sangat konsisten dan inovasi-inovasi yang memang dia lakukan Kang Nurmawan ini sangat bisa membantu dengan cara mengajak kepada masyarakat dan rekan-rekan para peternak, ayo kita kembangkan ayam Sentul ini karena ini ikon Ciamis gitu kan. Dan ini bisa masuk sebetulnya kepada pemberdayaan masyarakat tentunya, membuka lapangan pekerjaan baru terutama untuk anak-anak Karang Taruna. Terus untuk program-program yang bisa dilakukan terutama yang dibiayai atau difasilitasi sama desa terutama ya. Di sini kita berbicara ada BUMDes. Nah, ini bisa menjadi satu peluang usaha untuk BUMDesa itu sendiri dengan membuka unit usaha baru gitu. Termasuk mungkin Mbak Ibu Yani ya. Ibu Yani tadi terkait dari Patriot Desa. Iya, terkait dari Patriot Desa ini mungkin erat kaitannya nih sama salah satu DPMD, dan DPMD itu juga ada bawahnya ada BUMDesa. Ini bisa menjadi satu peluang usaha untuk desa-desa yang berani memberikan modal kepada BUMDesanya untuk membuka unit usaha dalam bidang peternakan. Nah, nanti disimbiosis mutualismekan dengan budidaya Magot BSF-nya gitu. Di samping kita bisa merangkul lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat, dan kita bisa istilahnya menciptakan lingkungan lah dari yang bersih dari sampah. Kita bisa tarik kebetulan kan BUMDesa itu sekarang lagi sangat didorongnya sama pemerintahan untuk bisa menciptakan satu unit usaha. Dan alhamdulillah di sini mungkin kalau untuk di Kecamatan Cijengjing BUMDesa yang bergerak di dunia permagotan itu adalah BUMDesa kami di Kertabumi sendiri, Ibu gitu. Jadi Ibu Yani ini bisa nanti kapan-kapan main ke Kertabumi, Bu, gitu kan. Iya, nanti kapan-kapan main ke sana ya, Kang ya. Ya, siap. Dan saya juga gitu budidaya Magot BSF dulu juga difasilitasi Ibu sama BUMDesa gitu. Oke, next lagi. Dilanjut. Ya, siap. Nah, ini
kita kembali lagi ini salah satu kenapa kita budidaya maggot BSF itu diimplementasikan kepada peternakan ayam sentul. Karena 90%, 80-90% semua jenis peternakan, semua jenis perikanan itu cenderung kendalanya adalah pakan. Coba lihat beberapa hari sekarang pakan sudah naik lagi gitu. Satu sak sekarang udah 320.000 itu yang paling murah gitu. Belum yang semacam kayak merek-merek yang sudah ternama itu harganya itu sangat luar biasa. Nah, ini menjadi salah satu kendala si peternak itu seringkali mendapatkan hasil yang tidak memuaskan gitu. Padahal kita udah toh-tohan, udah SOP-nya udah betul segala macam gitu kan, udah semaksimal mungkin, tapi karena terkendala dengan harga pakan yang tidak sesuai dengan harga penjualan, ini yang menjadi kendala banyak sekali di peternak-peternak, baik di peternakan ayam, unggas, bahkan di perikanan gitu kan. Apalagi di perikanan itu 90% itu pakan. Nah, di sini kita berbicara maggot. Alhamdulillah 3 tahun terakhir ini maggot booming dan semuanya hampir seluruh Indonesia banyak para penggiat-penggiat maggot, terutama ini PPM yang sangat konsisten dengan menghabiskan sampah organik dapur, tentunya SOD gitu. Bagaimana caranya sampah organik dapur ini bisa habis gitu, dan semuanya pasti maggot sudah diaplikasikan tiap wilayah untuk setup penanganan sampah organik gitu. Nah, ini pengaplikasian pakannya untuk usia 0 hari sampai 30 hari, full layer pedaging protein 20-22%. Nah, 30 hari panen pakan campuran konsentrat, dedak, bekatul, dan jagung. Nah, di sini maggot BSF dapat dicampurkan dengan bahan pakan lain atau diaplikasikan secara langsung. Nah, untuk yang sudah saya lakukan dari usia 2 hari menetas DOC itu sudah saya aplikasikan pakai maggot karena memang saya ingin merubah mindset si peternak itu supaya tidak ketergantungan dengan vaksin. Nah, gitu kan, tidak ketergantungan dengan vaksin. Kita malah lebih cenderung mengedukasi si peternak ini, satu pakai maggot, kedua air minumnya itu kita pakai herbal. Nah, jadi kita bisa lepas tanpa vaksin, dan alhamdulillah saya sampai saat ini peternakan ayam saya lepas dari vaksin gitu. Memang ada beberapa peternak yang masih sugestinya, oh saya tetap ingin pakai vaksin. Oh ya, silahkan gitu, karena memang kan kalau kelompok itu dituntut untuk ada recordingnya. Di dalam recordingnya itu ada vaksinasi hari keempat, vaksinasi hari keberapa, dan itu SOP untuk kelompok memang ada catatan-catatan seperti vaksinasi segala macam, itu memang ada catatan. Tapi kita bagaimana perlahan-perlahan kita mengedukasi si mitra peternak ini pakai maggot juga bisa, karena itu vaksin alami gitu, dan itu memang benar-benar organik gitu, memang benar-benar organik tanpa istilahnya kita mengandalkan yang pakai kimia gitu, dan akhirnya, dan alhamdulillah sampai sekarang semua orderan atau yang masuk, langganan yang masuk, beberapa rumah makan memang lebih cenderung memilih ke kelompok kita gitu, karena memang ini murni organik gitu. Karena alternatif sentul, terus sumber protein yang sangat tinggi dan baik pertumbuhan ayam sentul. Nah, ini umur 1 minggu itu kebutuhan pakannya 7 gram per hari, dan 1 ekor ini ya hitungannya gitu. Jadi 2 minggu naik lagi, naik 7 gram seperti itu. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan bahas ada beberapa subsidi pakan pakai maggot itu sendiri. Next lagi, Kang. Nah, ini oke.
kita berbicara sekarang kepada perbandingan kos produksi antara ayam dengan pakan full pabrikan dari usia 2 hari sampai 70 hari. Dan di bawah itu ada yang nomor 2, ada ayam dengan pakan disubsidi dengan Magot BSF dengan hitungan yang komposisi yang kita buat. Nah, kita berbicara di sini yang pertama dulu ayam dengan pakan full pakan pabrikan usia 2 hari sampai 70 hari itu menurut fakta di lapangan menghabiskan sekitar 200 kg dengan harga 1 kilonya di angka 9.000. Itu layar ya, kita bisa hitung nominal yang dikeluarkan. Sekarang 200 kg kali 9.000 udah 1.800.000. Ini hitungannya kita DOC untuk 100 ekor. DOC 100 ekor kali 8.500, 850.000, obat-obatan dan vaksin 300.000, jumlah 2.950.000. Nah, ini kos produksinya sama selama 70 hari ya, selama 70 hari ya, selama 70 hari ini bisa dihitung. Nah, yang kedua, ayam dengan pakan disubsidi dengan Magot BSF dengan komposisi kita buat sendiri. Nah, kita menggunakan Magot ini cuma 10 gram per ekor. Nah, gitu, cuma 10 gram per ekor. Nah, karena saya pernah buat dengan komposisi beda seperti ini. Itu terlalu banyak Magot. Itu kalau sakit sih enggak. Tapi kotorannya itu jadi mencret. Kotorannya itu jadi mencret karena mungkin kebanyakan protein gitu, kebanyakan protein. Nah, kita evaluasi lagi, akhirnya kita lah sudah patenkan aja 1 ekornya itu kebutuhan 1 ekor ayam kita menggunakan 10 gram. Nah, kali sekarang hitungan yang sama 100 ekor kali 10 gram, berarti 1.000 gram dan perlu kita siapkan 1 kilogram Magot. Itu dalam hitungan di atas kita butuh pakan sebanyak 1 harinya itu 2,8 kilogram untuk 1 hari ini dalam kapasitas DOC 100 ya. Berarti kalau misalkan kita ada subsidi Magot 1 kilo, berarti kita cuma menggunakan pakan layar itu 1,8 kilo. Nah, kita bisa hitung ketika ada sudah subsidi Magot itu sendiri. Layar cuma kita gunakan 1,8 kilogram kali 9.000, 16.200. Magot 1 kilo 6.000. Nah, jumlahnya cuma 22.200. Itu kan 22.200, sedangkan tadi ini 22.000 kali 70 hari berarti 1.544.000. Sedangkan yang tadi yang di atas itu kos produksinya per harinya itu hampir 30.000. Sedangkan kali 70 hari itu udah 2.100.000. Nah, di sini kita bisa perbandingkan nih, karena kan si peternak ini pingin kos produksi serendah-rendah mungkin, tapi kualitas si ternak itu sendiri pingin bagus dan harga jualnya juga pingin tinggi gitu. Nah, di sini ayam dengan full pakan pabrikan dan obat-obatan itu 2.100.000 karena kita hitung kos produksinya full layar itu 1.800.000 ditambah 300.000 itu 300.000 ini adalah obat-obatan dan vaksin 300.000, jadi jumlahnya 2.100.000. Nah, 2.100.000 dan per harinya itu hampir 30 ribuan lah, itu 30 ribuan itu sama segala macamnya itu. Nah, ketika ada subsidi Magot per harinya itu terhitung cuma 22.200 kos produksinya gitu. Apalagi kalau misalkan memang kita bisa meracik 1 pakan yang sama sekali tidak ada layarnya gitu. Itu sudah banyak rekan-rekan gitu kan. Tapi memang untuk ayam sendiri kita tidak berani full kepada Magot pakannya karena memang kondisinya yang fakta di lapangan adalah yang pernah saya alami
ke satu si ayamnya itu kotorannya itu mencret. Yang kedua, untuk pertumbuhan ayam memang cepat, kelihatan besar, tapi pas ditimbang ampos. Itu. Jadi ringan. Nah, itu kita yang di lapangan itu seperti itu. Nah, setelah pakai ini, alhamdulillah itu usia sekitar 70 hari atau 3 bulanan lah. 3 bulanan bisa dibilang ya 70 hari itu dengan bobot 1,2 dan bahkan 2 bulan itu bisa bobot 1 kilo, bisa bobot 1 kilo 2 bulan. 2 bulan itu bisa bobot 1 kilo dengan campuran yang kita gunakan seperti ini gitu. Nah, kalau untuk selisih kita bisa lihat di sini selisihnya 2.100.000 dikurangi 2.100.000 dikurangi 1.554.000. Berarti kita punya dana savingnya itu 546.000. Nah, ini kita bicara dari 100 ekor ya. Kita bicara dari 100 ekor ayam. Ini kita sudah mempunyai dana saving 546.000, apalagi kalau sekarangnya lebih dari 100 ekor, bahkan ada yang 500, 1.000 sampai beberapa ribu ekor gitu. Ini kalau menurut saya ini Maggot salah satu apa ya? Kesatu memang salah satu penyumbang pakan, penambah pakan, kedua mengurangi kos produksi, ketiganya kita bisa menambah income kita gitu dengan yang tadi dana saving tadi. Nah, yang 546.000 ini kan kita bisa gunakan sebagai beli peralatan segala macam atau penambahan produksi atau bikin lagi setup Maggot lagi, karena memang saya lihat di sini 546.000 itu sudah sangat lumayan bagus gitu kan. Ini kos produksinya gitu. Nah, dari selisihnya seperti itu. Kita bicara dari selisih pakan ya di sini. Kita bicara dari selisih pakan. Nah, kalau misalkan harga jual itu pasti kita dapat lagi gitu kan. Kita dapat untungnya bisa double gitu kan, karena ke satu pakan yang bisa kurang, produksinya kurang, keduanya kita panenan ya sama aja hitungannya kan. Hitungannya per kilonya sama harganya dengan ayam yang pakai pakan full gitu kan, karena per kilonya sekarang hampir 35.000 gitu. Nah, dari situ aja udah ketahuan gitu kan berapa selisihnya gitu. Nah, kenapa saya setup semuanya yang yang di rumah juga saya setup dengan Maggot. Jadi memang keunggulan Maggot itu dalam dunia peternakan ketika kita simbiosis mutualisme kan, di atasnya di bawahnya biopon, di atasnya kandang ayam gitu. Jadi memang ketika teman-teman yang mau lakukan di rumahnya masing-masing, ketika disimbiosis mutualismekan dengan Maggot itu sama sekali baunya itu sangat signifikan sekali dibandingkan dengan peternakan yang belum di setup dengan Maggotnya gitu. Jadi memang ya untuk sekarang sih banyak yang diuntungkan sama Maggot sekali, terutama di dunia peternakan, karena memang itu tidak mencemari lingkungan gitu kan. Bau sih ada bau, cuma tidak sangat menyengat seperti belum di setup sama Maggot. Itu sangat jauh sekali perbedaannya. Dulu pertama saya juga ketika beternak tanpa menggunakan Maggot, kotoran ayamnya berceceran sama sekali, terus baunya itu sangat menyengat sekali, ditambah cuaca ketika hujan gitu. Wah, itu udah sangat bisa menjadi satu peluang untuk masyarakat mengkomplain kita gitu karena ada bau gitu. Nah, saya ketika sudah bermain Maggot, alhamdulillah saya mengimplementasikan Maggot ini sebagai kesatu pengurai kotoran ayam dan penghilang bau. Yang keduanya Maggotnya itu bisa menjadikan pakan si ternak itu sendiri. Gitu. Nah, di sini mungkin saja sudah selesai nih Kang Ardi gitu sih.
Nah, sudah selesai, mungkin bisa dilihat ada beberapa video di situ, Kang Ardi. Coba Heeh. yang pertama nih ya. Itu yang kedua kalau nggak salah. Yang kedua. Ini udah saya klik nih Kang Yana. Heeh. Nggak keluar. Kenapa nih? Nanti bentar ya. Bentar. Ini nggak kekirim kayaknya Kang Yana ininya, filenya. Coba Kang Kang. Yana mau ini nggak diklik nggak keluar. Oh gitu. Sebentar. Pembuatan pelet maggot ya yang mau dikeluarin. Ya. Tuh, begitu tampilannya tuh. Oh gitu ya. Nanti gini aja lah. Nanti buat teman-teman yang penasaran, emang kalau ini memang agak ribet tuh Kang Yana kalau mau mindahin video ke PowerPoint. Oh iya iya. Harus di setup AVI ininya. Oh iya iya. Di videonya, jadi kualitasnya rendah, ya. tapi filenya gede. Oke, siap, siap. Terima kasih Kang Yana. Oke, Nanti siap. kalau misalnya bisa diupload, bisa dikirim ke saya nggak videonya? Nanti saya bantu upload teman-teman biar supaya ini. Oh ini nih. Coba, Siap. Coba kirim ke saya Japri, nanti saya download biar saya bisa share ke teman-teman. Ini Kang Yana, ini pertanyaan pertama. Ini materi Kang Yana, saya share ke teman-teman nggak apa-apa Kang Yana? Nggak apa-apa. Boleh ya. Ini udah saya share. Ada yang nanya minta filenya, ada 2 orang. Saya lagi share, masih di udara, udah saya share. Oke. Nah, terus siap. Pertanyaan yang pertama ini mau tanya Kang Yana, bagaimana cara untuk bisa menjadi mitra ya. di daerah mana? Ini dari Kang Yanto. Kang Yantonya lagi keluar, tapi katanya balik lagi nanti kalau pakai laptop. Mungkin saya mau sapa dulu Kang Yantonya, udah masuk belum nih? Belum masuk lagi Kang Yana, Kang Yantonya. Tadi izin ke saya, izin di chat. Nanti mau masuk lagi. Nanti kalau beliau masuk lagi, saya kasih tahu Kang Yana untuk kasih jawaban itu ya. Siap. Yang keduanya ada pertanyaan lagi. Share materi ya. Share materinya lagi di udara, teman-teman. Udah saya kirim ya. Nanti kalau masih nggak kekirim juga, itu saya udah share nomor telepon. Nomor telepon saya kalau emang nggak sempet ngelihat, itu belum banyak chattingnya. Nomor telepon saya 0817 215149 Ardi ya. Terus nomor teleponnya Kang Yana mana tadi ini? Saya share juga. Nomor teleponnya Kang Yana 0853 2128 1275. Nah, teman-teman nanti kalau yang masih penasaran bisa kontak itu. Kemudian ini saya juga share WA group di sini, silakan di copy, diklik aja supaya nanti bisa interaksi. Walaupun di grup PPM Nusantara 2 ini Kang Yananya nggak ada, nanti bisa didistribusikan pertanyaannya. Siap. Jadi grup PPM banyak yang penuh-penuh gitu ya, karena banyak pegiat maggot yang betul-betul pengen belajar dan ingin implementasikan maggot untuk ternak, juga termasuk untuk beresin sampah sih belakangan ini. Iya. Minta materi, sabar dulu ya, sudah saya share di sini ya. Atau ini Kang, saya nanti bisa ini. Ini Kang, saya kirim video lewat Japri ya. Oh ya, nanti saya sharein. Udah dikirim. Udah. Oke, ini mudah-mudahan bisa. Mana Kang Yana? Canongol di udara keneh juga nak. Candugi. Oke, pokoknya kalau masuk tadi saya bantu share screen ya. Oke, teman-teman sekalian, demikian pemaparan Kang Yana mengenai aplikasi ayam kampung. Jadi perlu diketahui ya, ayam sentul yang Kang Yana sebut itu ayam kampung itu. Cuma salah satu ayam yang diakui oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini Direktorat Peternakan, sebagai ayam unggulannya Indonesia.
khas lokal Indonesia. Tempat lain saya belum tahu ada apa enggak, belum tahu. Nah, itu kemudian terkait video, Kang Yana mungkin harus sabar dulu nih. Nah, ini masuk videonya ya. Sudah Kang. Ya, masuk. Tinggal dibuka. Nah, itu. Saya download dulu Masuk. ya. Sambil ngobrol aja Kang Yana. Oke, siap. Jadi memang di Ciamis itu misalkan Ibu Yani tadi ya, Ibu Yani saya memang dekat sekali sama Pak Sugiatno dari tahun 2018 sampai sekarang juga alhamdulillah. Kebetulan kemarin 2020 saya masuk dengan beliau bekerja sama, kerja-kerja bareng kita. Dan semuanya setup. Kalau misalkan Ibu Yani pernah ke Bank Sampah Ciamis, itu di belakang Bank Sampah Ciamis itu ada kandang lalat, ada magot, dan itu semuanya setapannya, kandang ayamnya, alhamdulillah itu sama dengan setapan yang di rumah. Nah sekarang sudah di setup lagi di 2 TPA, TPA Banjaranyar sama TPA Naperang, itu semuanya sama, di atasnya kandang ayam, dan alhamdulillah itu mungkin salah satu bisa disebut ide dari pemikiran kita gitu Bu, gitu pas awal-awal gitu. Nah, jadi memang alhamdulillah sampai saat ini kenapa saya selalu harus ada aplikasi untuk magotnya itu, walaupun kondisinya baik di TPA, di TPS atau segala macam di masyarakat, yang penting ketika ada budidaya magot jangan tergantung kepada peluang kita dengan pembeli kepada larva magotnya itu sendiri. Kita coba aplikasikan dengan peternakan itu sendiri itu. Nah, ketika kita bisa set up di TPS atau di bank sampah atau segala macam, ada implementasi salah satu peternakan dan ikannya itu bisa menambah income si pengurus bank sampah tersebut, Bu, gitu. Jadi selain kita tujuan awalnya untuk mengolah sampah, selain kita bisa mendapatkan income dari hasil kreativitas kita dalam mengolah sampah, terutama sampah anorganiknya, nah ini kita bisa dapat peluang satu income lagi dari pengolahan sampah organiknya gitu. Jadi jangan memang di beberapa rekan-rekan kayak di kita di Kang Mistara ya, Kang Ardi ya, memang itu sangat supply magotnya itu berapa kintal per hari gitu Kang Ardi ya, memang kebutuhannya itu sangat banyak sekali Kang Mistara. Nah itu ketika sudah mendapatkan linknya itu kita bisa enak sebetulnya, tapi ketika kita masih bingung dengan pemasaran kita sendiri, magot kita sendiri, kita cobalah aplikasikan ke beberapa peternakan gitu. Nah makanya ketika ada yang datang ke rumah dan sharing, pasti yang ditanya adalah, Kang, saupamina urang budidaya magot tapi overload magotna ieu aya teu nu nampungna. Itu pasti semua pembudidaya magot seperti itu bilangnya. Itu pasti semua pembudidaya magot. Nanti PPM nampung lah Kang Yana. PPM nampung. Siap. Jadi, pasti itu pasti seperti itu pertanyaannya pada awal-awal yang mau berbudidaya magot. Nah, saya patahkan segmen seperti itu, saya patahkan. Tujuan untuk budidaya magot itu yang pertama harus matang dulu. Apa tujuannya? Kesatu memang untuk pengolahan sampah. Tapi apakah selamanya mau itu kan? Apakah selamanya kita harus berinovasi terus-menerus? Jangan stay di satu tempat istilahnya. Kita kan magot itu bagus untuk peternakan gitu kan. Kenapa saya selalu bilang kepada yang mau berbudidaya magot, usahakan ketika mau berbudidaya magot, mau mengolah sampah organik, itu kan usahakan mau juga beternak, mau juga membudidaya ikan, mau juga bertani gitu. Karena magot itu sebetulnya salah satu guru terbesar untuk kita yang tadinya tidak mau mengenal dunia peternakan, akhirnya jadi mau mengenal dunia peternakan. Yang tadinya tidak mau mengenal dunia pertanian, kita jadi mau karena anak magot ke pertanian. Tadinya yang tidak mau ke perikanan, budidaya ikan, akhirnya ketika sudah punya budidaya magot, kita dimau untuk
budidaya ikan. Nah, jadi maggot itu sebetulnya guru terbesar untuk kita sendiri bagi para penggiat maggot sebetulnya yang memang kita harus berinovasi terus gitu. Jangan sampai kita stay di satu tempat. Misalkan seperti contoh Kang Mistara, karena Kang Mistara itu memang linknya itu sudah ada khusus untuk penampungan larvanya gitu. Nah, banyak sekali rekan-rekan yang belum seperti Kang Mistara. Makanya saya selalu set up, saya selalu bilang kepada rekan-rekan, cobalah kita beternak gitu. Walaupun beberapa ekor ayamnya mau 3, mau 5, mau 10, tidak harus beratus-ratus, tidak harus banyak gitu. Tapi yang penting ada satu implementasi untuk pemasaran si larva maggot itu sendiri, dan kita sebagai sebagai yang membutuhnya kita sendiri, kita yang budidaya maggotnya, kita yang membutuhkan maggotnya sendiri untuk pakan gitu. Jadi pasar maggot itu nggak mungkin ada batasannya. Dan sekali lagi saya bilang, dalam dunia permagotan ketika sudah ada implementasi untuk peternakan di budidaya maggot kita sendiri, sudah jelas itu hitungannya, setup 1 hari saya butuh maggot berapa kilo, dan sampahnya itu sudah terhitung berapa kilogram sampah yang kita butuhkan. Nah, kita sudah lakukan dunia peternakannya. Ketika peternakan bagus, banyak, otomatis pasti maggotnya kita memerlukan juga banyak, Bu. Nah, ini salah satu yang bisa menjadikan kita lebih banyak lagi memanfaatkan sampah organik. Itu. Jadi ketika kita bicara ternak ayamnya bagus karena media awalnya maggot gitu kan, sedangkan maggot itu kebutuhan pakannya adalah limbah organik. Jadi semakin kita banyak peternakan, semakin kita banyak budidaya maggot BSF, semakin banyak kita berkontribusi untuk mengolah sampah organiknya. Jadi sederhananya begini barangkali ya, lebih gampang jualan daging ayam atau lebih gampang jualan telur ayam dibanding jualan maggot fresh gitu kali ya. Iya, seperti itulah. Iya, dan lebih menguntungkan yang pasti. Oke Kang Yana, ini videonya udah bisa saya download, saya mau share ya videonya. Oke, ya. siap Kang. Saya sambil ngopi dulu lihatnya. Ya. Yang penasaran tadi bagaimana setup kandangnya, maggotnya di bawah, tadi maggotnya di bawah tuh. Nah, ini maggot. Tuh si tai ayamnya langsung dihajar sama maggotnya Kang Yana ini. Ini di rekan kita, Kang. Di rekan kita di daerah Singaparna. Oh, ini Singaparna ya? Ya. Berapa ekor nih ayamnya Kang Yana? Ini populasi 1.800. 800 ya? 1.800. 1.800? Iya, di lahan 9 kali 7. 9 kali 10? 9 kali 7. Oh. 9 kali 7 meter. 9 kali 7 meter lahannya. Ya? Populasi ini soalnya 1.800. tadi ada yang nanya nih Kang Yana. Ya. Ada yang nanya bagaimana plate untuk bagian maggot pada kotoran ayamnya. Udah terjawab ya? Sama video tadi ya. Ya. Ini dari Kang Eka nih. Mana Kang Eka ini? Kang Eka apa Mbak Eka ini? Oke. Ya. Jadi izin bertanya, ada yang nanya lagi nih Kang Yana. Oh, siap. Gimana Kang? Apakah maggot ini cocok dan bagus untuk pakan lele dan kelebihannya apa? Terima kasih Pak. Ya. Dari Adi Warpana. Oke. Pakan lele ya. Pakan lele sebetulnya ini sudah banyak sekali rekan-rekan yang mengaplikasikan ini ke perikanan ya, terutama memang kita setupnya lele itu memang kita juga pernah mitra peternak kita ada yang budidaya ikan lele itu memang sangat kos produksinya itu bisa hampir setengahnya Kang Ardi, bisa hilang setengahnya. Itu dulu itu 18 kali. Usia DOC sampai ukuran 34 35 itu kos produksinya hampir 1,5 juta. Itu full pellet. Ke-1 full pellet, kedua kondisi air itu 3 hari sekali dia ganti. Dia kuras, dia ganti karena
pakai kolam terpal, jadi bau gitu karena dari si amoniak pelet itu sendiri gitu. Nah, ketika kita sudah kenalkan sama Maggot dan akhirnya kita bisa supply itu 50 kg per minggu karena memang kondisinya waktu itu masih sedikit, 50 kilo 1 minggu, dan dari DOC sudah diaplikasikan Maggot itu sendiri dari DOC gitu, dari ya masih kecil lah itu kan si lelenya, sampai ukuran 34 35 itu kos produksinya itu cuma 750.000. Oke. Ya 750.000 dan waktu itu sampai ukuran 34 35 itu sempat saya oret-oretan sama rekan itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan itu sampai dari DOC sampai usia 34 35, ukuran 34 35 itu 1 bulan lebih. Tapi ketika sudah ada Maggotnya itu disubsidi pakai Maggot, itu ukuran 34 35 itu cuma 25 hari. Jadi mundur lebih cepat gitu. Mundur lebih cepat gitu. Ke-1 mundur lebih cepat. Kedua, si kondisi air tidak bau sama sekali. Ya. Hijau sih hijau, cuma hijaunya itu bukan hijau bau, tapi hijau tidak bau gitu. Dan hijau berlumut berarti ya. Paling itu ngisi, dia tidak pernah nguras air lagi setelah menggunakan Maggot itu. Ya. Jadi cuma nambah air aja karena kan ada penyusutan dari cuaca gitu kan, karena dari sinar matahari. Dan ya ini, itu dia. Ini Kang Yana, ada ya? pertanyaan lagi nih dari Muhammad, siapa nih ya? Muhammad LLH nih, Muhammad. Bisa share materi, udah di-share di atas, udah ke-upload juga tuh semuanya, bisa scroll aja, bisa di-download. Nanti kalau nggak dapat download itu di situ juga ada share grup PPM Nusantara 2, bisa ikut juga di grup itu, nanti saya share materinya di situ sama di grup-grup. Nggak bisa ya? Nggak bisa di WA ya? Gede filenya ya? Oh ya, jadi nanti paling saya bikinin inilah di Google Drive, nanti di Google Drive ya. Ya, nanti Google Drive. connect aja dulu sama kami di Paguyuban Pegiat Maggot. Nanti akan saya share linknya untuk bisa di-download. Lumayan filenya 20 berapa mega gitu. Jadi nggak bisa via WA. 115. Kemudian video yang bikin berat tuh. Video kayaknya bikin berat. Ya, terus bisa share materinya, oke. Apakah Maggot bisa dijadikan pakan lobster, Kang Yana? Ini Kang Yana udah pernah aplikasi sama lobster. Lobster masih tahap uji coba, Kang, di. Ya, nanti kalau udah bisa buat pakan lobster, kita harus datengin Bu itu, Susi Pujiastuti. Oke, ya. Masih dalam tahap ini ya untuk lobster ya. Nanti terus ada pertanyaan lagi, Kang Yana, banyak yang nanya, Kang Yana. Apakah ada efeknya kalau DOC ayam dikasih Maggot dan idealnya dari umur berapa Maggot bisa diaplikasikan ke ayam? Dari Agus Ahmad. Oke, nah itu untuk Maggot sendiri, saya pengaplikasian Maggot itu untuk DOC ya, untuk DOC itu usia Maggot yang 10 hari, jadi yang masih kecil. Jadi masih kecil karena menyesuaikan paruh si ayam itu, menyesuaikan si pencernaan DOC itu, ayam itu gitu kan, dan juga tidak terlalu banyak gitu, karena memang takut kaget saya si DOC-nya itu. Jadi saya dari 100 ekor ayam itu saya menggunakan Maggot setiap hari itu 25 gram, hanya 25 gram untuk 100 ekor dari usia 2 hari sampai 30 hari tadi. Itu. Jadi 25 gram. Jadi hitung-hitung memperkenalkan Maggot kepada DOC. Nah, nantinya setelah 40 hari ke depan baru yang seperti tadi, yang pengaplikasiannya seperti tadi gitu. Baik usia Maggot yang maksimal, usia Maggot itu yang digunakan untuk pakan ayam itu di usia 15 hari maksimal 15 hari, karena 15 hari ke sana tekstur si Maggotnya itu kulitnya sudah mengeras dan sudah cenderung menjadi peripupa gitu.
Nah, kalau untuk unggas sendiri itu sampai ke pripupanya, sampai ke cangkang pupanya itu dihantam tuh sama unggas kayak mentok, kayak bebek itu masih mau itu. Tapi kalau ayam kasihan kepada pencernaannya. Ya, terima kasih. Oke, berarti aplikasi Magot itu maksimal idealnya di usia 15 hari ya, Kang Yana ya? Ya, 15 hari kalau untuk ayam. Kalau udah 18 hari, si ayamnya kelolodan berarti? Ya, itu kalau mau langsung pengaplikasiannya Magot Press. Nah, Kalau tapi misalnya digiling dulu dijadiin tepung. Nah, itu bebas. Itu bebas, Kang. Itu bebas, usianya tidak terbatas. Tapi kalau menurut saya sayang karena itu kan mau jadi bibit. Kalau misalkan digaras semuanya, digiling semuanya, Prepupa nanti mahal. kan putus siklus gitu kan. Nanti takutnya putus siklus gitu karena keasikan kita menggunakan Magot, akhirnya sampai pripupanya kita giling, kita bikin pakan buat bibit, perputaran siklus kita nggak ada gitu. Nih, Kang Yana ada yang nanya nih, sudah Ya. ada komposisinya untuk pakan aplikasi Magot tersebut, Kang Asep Mulyadi. Oke, tadi bisa diulang lagi, Kang. Itu yang share screen. slide akhir. Slide akhir. Bentar ya. Ini ya. Nah, itu ya. Nah, ini Bentar, sebetulnya komposisi yang memang saya menggunakan layar sama Magot aja. Gitu. Jadi ada satu komposisi lagi yang memang sudah kita buat. Kita selalu bikin itu di 10 kilo untuk pakan ayam. 10 kilo untuk pakan ayam. Jadi komposisinya itu misalkan kita 10 kilo 4 kilo dedak, terus kita gunakan untuk 10 kilo Magot ya. Sebetulnya gini aja, sebetulnya untuk komposisi itu kalau misalkan kita mau main pakan layar, itu bisa kita dari 10 gram ini kita bisa kalikan aja berapa populasi ternak yang kita punya. Nah, hitungnya ke situ aja. Hitungnya ke situ dulu. Berapa populasi ayam yang kita punya, satu ekornya 10 gram, tinggal dikalikan aja sama populasi. Seperti yang di sini, contoh ini saya mengaplikasikan magotnya itu untuk 100 ekor. Jadi kebutuhan magot itu 1 kilo. Itu, untuk kebutuhan magot 1 kilo. Nah, di sini komposisinya kita menggunakan cuma 2 aja. Cuma layar sama magot. Jadi layar 1,8 kg, magot 1 kilo. Karena kan satu harinya itu untuk 100 ekor itu 2,8 kg. Itu. Tinggal dikalikan aja. Berarti yang magot yang kita gunakan 10 gram kali populasi aja. Nah, itu bisa mengurangi kos produksi sebetulnya, bisa mengurangi pakan tokon. Yang itu dulu saya pernah bikin dengan komposisi 4 kg dedak, 2 kg jagung giling sama 4 kilo magot. Itu jumlahnya jadi 8 kilo. Nah, itu jumlahnya jadi 8 kilo dan dihitung-hitung 1 kilonya itu kos produksinya itu cuma 5.400 kalau nggak salah. Itu tapi akibatnya karena terlalu banyak magotnya jadi si kotoran ayamnya itu mencret gitu. Nah, makanya saya kurangin gitu. Saya kurangin si magotnya itu gitu. Jadi cuma 10% ya Kang Yana ya? Ya, cuma 10% Kang dari total pakan itu 10%-nya magot, kita gunakan magot gitu. Bisa juga sekarang lagi banyak ada yang campurannya pakai dedak, ajola, terus jagung giling sama magot itu banyak sekarang. Nah, lebih cenderung sekarang itu para peternak-peternak ini lebih cenderung sekarang ngulik, Kang. Jadi ngulik masing-masing karena ada magot itu kan udahlah kita cari tambahannya, kita paling makainya itu jagung giling yang kita beli sama dedak gitu. Dan pakan pabrikan kita bisa lepas sebetulnya. Kalau sudah ada dedak, jagung giling, magot, ajola itu sudah kos produksinya itu sudah sangat
sangat rendah sekali, tapi hasil ternak kita itu maksimal sama dengan ayam yang dikasih pakan full layer pabrikan. Oke. Ini cukup ininya ya. Saya coba, ini ada yang pertanyaan lagi. Oh, minta share link grup PPM. Nih, share linknya dulu. Yang minta paparannya nunggu. Oh ya, soalnya paparannya gede ininya, filenya. Tapi tadi di awal saya udah share, nanti yang kedua nanti saya kasih linknya ya. Atau paling nggak nanti sebelum kita tutup, silakan ikut link grup ini aja. Nanti mungkin di link grup itu saya berikan paparannya Kang Yana untuk bisa di-download. Kemudian untuk pengaplikasian maggot ke ayam berapa gram? Kayaknya tadi udah dijelasin ya, Kang Yana ya? Udah, iya. Udah. 10 gram, 10 gram tadi 10 gram per ekor. 10 gram per ekor, dari kecil sampai gede. Kalau dari usia 30 hari, Kang. Dari usia 30 hari itu main kita 10 gram. Sebelum 30 hari? Sebelum 30 hari, jadi untuk 100 ekor itu saya tiap minggunya ganti. Jadi minggu pertama itu saya 25 gram. Minggu kedua saya naik lagi jadi 50 gram. Minggu ketiga saya naik lagi jadi 75 gram. Nah, minggu keempatnya pokoknya masih di box DOC, box brooding itu sampai 4 minggu itu saya kurang lebih menggunakan magotnya itu 100 gram untuk 100 ekor dan itu tiap minggu beda-beda. Jadi minggu pertama 25 gram, minggu kedua 50 gram, minggu ketiga 75 gram, minggu keempat 100 gram itu untuk 100 ekor. Itu. Ya, memang. Nah, baru dari 40 keluar brooding kita masuk ke kandang pembesaran itu kita 10% per ekor gitu. Ini Kang Yana harus ngobrol-ngobrol sama Pak Anang Sudarna nih. Pak Anang Sudarna tuh pengen di lokasinya di MIF itu, di MIF, Manglayang Integrated Farm lagi. Ya. Itu pengennya dijadiin pusat belajar tuh, pengennya. Jadi pusat pembelajaran. Jadi siapa-siapa aja yang pengen belajar, silakan disitulah gitu katanya. Tapi sampai hari ini itu ya berhubung yang ngerjain saya, Pak Anang gitu. Ada beberapa karyawan di sana, ada 2 orang paling enggak. Itu ada ayam sentul, ayam KUB, semuanya dicobain tuh. Oh iya. Sampah bawa sendiri dari Gede Bage gitu ya. Iya. Nah, ini ada juga pertanyaan ini untuk petelur dan pedaging apakah sama-sama komposisinya? Nah, kita gunakan sama. Saat ini kita gunakan sama, gitu kan? Kita gunakan sama untuk saat ini. Nah, keunggulannya itu kita bicara keunggulan nih, Kang. Untuk komposisi kita sama karena memang kan kalau untuk ayam petelur itu murni itu harus ada konsentrat. Itu nggak bisa lepas itu. Kalau untuk ayam petelur itu harus ada konsentrat, itu nggak bisa lepas. Tapi tetap saya kasih implementasinya maggot itu cuma 10 gram per ekor. Nah gitu. Nah untuk keuntungannya sendiri, kalau kita berbicara di dunia ayam petelur, baik ayam petelur, terus puyuh, pokoknya yang bertelur lah, gitu. Yang bertelur. Nah itu keuntungannya bisa saya gambarkan seperti ini. Kita sudah ada perbandingan antara si ayam puyuh yang menggunakan full pabrikan dengan ayam dan puyuh yang ada subsidi maggotnya. Yang ke satu terutama di telur. Kita lihat di telur. Yang pertama ayam yang dikasih pakan full pabrikan itu cenderung ada ruang hampa udara. Kalau sudah ada yang budidaya maggotnya, antara ayam yang full pakan pabrikan sama yang sudah disubsidi maggot itu telurnya beda. Itu telurnya beda gitu. Kalau yang ayam pakai full layer pakan pabrikan itu ada ruang hampa udaranya. Tapi ketika sudah ada subsidi dari maggot itu sama sekali tidak ada ruang hampa udara. Yang kuning telurnya itu lebih kental, kuning telurnya juga lebih kental. Nah, jadi keuntungannya seperti ini bisa digambarkan.
Jadi kalau pakai maggot itu menang di berat. Menang di berat telur, tapi bentuk luaran telur itu hampir sama gitu. Dengan komposisi tadi 10 gram per ekor. Luaran telur sama antara ayam yang dikasih pakan layar sama subsidi maggot. Cuma kalau maggot keuntungannya itu telurnya full, tidak ada ruang hampa udara. Jadi pernah saya timbang di puyuh. Kita ada perbedaan. Itu yang puyuh yang dikasih pakan pulayer 1 kilonya itu hampir 90 butir. Hampir 90 butir. Nah, ketika puyuh yang sudah ada aplikasiannya maggotnya itu cuma 75 sampai 80 butir 1 kilonya. Nah, lumayan kan 10 butir telur aja udah lumayan. Udah tapi bisa sama tukang nasi membantu. goreng nggak laku tuh ya. Hah? Sama tukang nasi goreng nggak laku yang begitu. Karena kan sedikit mungkin. Oh ya mah nu leutik nu hampang. Nah, nasi itu goreng masa kilona kudu rea. Nah, ya. Nah, sebetulnya itu bisa menguntungkan, tapi bagi peternak itu menguntungkan. Untung buat peternak untung itu. Iya, menguntungkan untuk peternakan dan rasanya juga sangat berbeda sekali antara telur yang di pulayar itu sama telur yang ada subsidi maggotnya itu sangat berbeda sekali dan kuningnya telurnya itu satu kental, yang keduanya itu lebih besar, jadi lebih padat gitu, si telurnya itu. Gini juga Kang Yana, saya kemarin dapat info dari Pak Hafiz. Pak Hafiz itu salah satu kepala seksi di pusat pelatihan masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup di bawah Balai Pelatihan BPS apa gitu ya di KLHK itu di daerah Serpong itu. Ada yang bilang juga informasi yang saya dapat kalau ayam yang menggunakan pakan maggot itu maka bakteri salmonellanya hilang katanya. Bakteri salmonellanya. Itu ya tapi kita mesti jadi kan gini, ayam semua jenis ayam ya, daging ayam, telur ayam itu termasuk di badan kita juga ada bakteri salmonella. Biasanya sama apalagi itu yang bisa bikin. Nah, ini khusus yang agak berbahaya yang dia bisa menimbulkan tifus. Nah, katanya nih nanti mungkin teman-teman kalau udah gabung di grup nanti saya akan sedikit share lah ya tentang bagaimana maggot itu sudah diteliti bisa E. coli dan salmonella, mengurangi bakteri E. coli dan salmonella di daging dan telurnya ayam. Oke, ada yang izin live, silakan. Untuk minum herbalnya, Kang Yana katanya, minum herbalnya bahannya apa aja tuh? Ya, minum herbalnya itu sebetulnya sama kayak rempah-rempah ya, kayak temulawak, terus kunyit juga bisa gitu. Jadi kita main rebusan sebetulnya sih. Ya kalau misalkan tidak mau ribet, istilahnya marud temulawak. Sekarang kan udah ada sasetan itu Kang. Yang temulawak itu kan yang serbuknya itu bisa digunakan sebagai campuran minum untuk ayam yang herbalnya itu. Oke. Ini Kang Yanto nih sudah join nih. Pak Yanto nih. Nah, Kang Yanto tadi nanyanya apa saya lupa. Join mitra katanya. Oh, bagaimana join mitra? Kang Yanto monitor udah bisa dengar? Ya. Mana jelasin? Ya, jadi gini. Kalau misalkan Pak Yanto di daerah Singaparna bisa merapat ke sini ke Ciamis. Syarat-syaratnya cuma begini, kalau misalkan mau jadi mitra, kita biasanya teknis yang sama seperti rekan yang di Singaparna, yang di Raja Pola, yang sudah berjalan itu. Jadi Pak Yanto nanti bisa beli DOC dulu dari kita siapin DOC-nya, mau berapa box kita insya Allah ready. Nah nantinya panenannya kita bisa tarik kembali Pak. Itu. Nah itu mungkin sebatas ketika mau menjadi mitra kita
untuk sekarang teknis sekarang karena memang kita belum bisa menyediakan secara mandiri, insya Allah tahun 2022 kelompok kita mau apa istilahnya ada support dari pemerintahan. Asik. Untuk kelompok kita dibangun pabrik pakan mandiri. Itu baru tahun 2022. Jadi nanti kita SOP-nya ke depan kita bisa pakannya satu pintu, terus DOC-nya kita satu pintu, terus panenannya kita bisa satu pintu. Nah juga untuk sementara ketika mau bermitra dengan kita saat ini paling Pak Yanto bisa merapat, nanti hubungi Japri ke saya bila perlu DOC berapa box, silakan nanti kita siapin dan panenannya insya Allah kita tampung kembali Pak gitu. Nah sebatas itu mungkin saya sekarang syarat menjadi mitra seperti itu. Jadi beli DOC dari kita, panenannya nanti kita tarik kembali. Gitu. Minimal berapa box Kang Yana? Kalau untuk skalanya mitra itu memang kemarin itu setup awal itu 500 DOC. 500 DOC, tapi kalau misalkan Pak Yanto mau nyoba 1 box, 2 box itu bisa. Oh gitu. Ya, bisa. Kalau misalkan pesan 500 ekor, 5 box itu kita bisa dikirim langsung ke tempat Bapak. Kalau misalkan 500 nanti kita tarik panenannya Pak gitu. 500 berarti 5 box ya. 5 box ya, 5 box. Jaraknya Terus, Kang Yana pengiriman. Ya? Jarak pengiriman. Paling jauh. Jarak pengiriman kalau kita Tasik itu masih bisa kita pakai mobil sendiri, kita antar. Tapi kalau untuk pengiriman jauh kayak ke Bandung terus ke Jawa itu memang kita menggunakan paket ya. Kalau misalkan untuk daerah-daerah Bandung kita bisa titip ke bis. Kita bisa titip ke bis karena kalau menggunakan paket itu pasti nyampainya 3 hari 4 hari. Tapi kalau misalkan kalau pakai bis itu bisa nyampe 1 hari udah bisa nyampe lah gitu. Atau mau ke pakai paket kereta KI8 kita juga sudah sering pakai KI8 mau kereta, pakai kereta juga bisa. Kang Yana bisa tanya Kang Yana langsung aja. Iya, siap. Nah, Kang. Ini untuk kemitraan ini. Saya rencana kan mau buka di Limbangan. Ya, di Limbangan. Itu termasuk zona Kang Yana enggak? Kalau Limbangan itu kita kalau untuk DOC kita kemana aja Pak sebetulnya? Ya maksudnya enggak bisa langsung kayak tadi langsung dikirim langsung apa titip atau gimana gitu? Kalau untuk paling untuk yang pengiriman yang saat ini bisa saya antar itu paling nyampe Tasik Pak. Nyampe Tasik kecuali memang ada semacam komitmen kita, yalah nanti saya tambahin lah ongkosnya gitu kan, minta diantar ke Limbangan, nah itu beda lagi ceritanya kita antar ke sana Pak gitu. Atau janjian di Tasik bisa? Bisa. Nah terus ini satu lagi, kayaknya kurang tuh Kang Yana ini mohon maaf nih ya. Iya. Tadi kan hanya beli DOC dan pemasaran ke Kang Yana gitu kan. Iya. Ini satu lagi untuk yang karena kami pemula lah ya, saya pemula lah. Ya. Itu ada bimbingan nggak dari Kang Yana sampai panen pertama kayak atau apa gitu? Oke, jadi ketika kita mau jadi mitra itu free bimbingan Pak. Gratis, free Pak. bimbingan. Ya, untuk ayamnya ada kendala segala macam kita bisa sharing via WA nantinya. Ya. Sampai aplikasi Mago tadi ya? Ya, sampai aplikasi Mago tadi gitu. Sampai kalau mau kita kalau mau kita berkunjung ke tempat Bapak nanti bisa setup kandang ayamnya seperti apa yang simbiosis mutualisme sama peternakan ayam itu sendiri. Seperti yang tadi di video yang di salah satu teman kita di Mitra Peternak di Singaparna tadi. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke Pak. Kang Yana. Ya. Itu Kang Yana. Izin bertanya. Ya, mangga. Oke, siap. Pak Agus. Untuk harga per kilonya itu sesuai pemasaran atau bagaimana? Itu kita mengikuti Pak. Kita mengikuti pasar. Oh iya. Kita mengikuti pasar, tapi paling minim kita itu
karena memang kan kalau jenis ayam sentul ini sama dengan jenis ayam kampung, jadi harga itu tidak sampai turun banget, itu paling minim kita itu 30 Pak per kilonya. Per kilo. Per Siap. kilonya 30 Hidup gitu. ya, hidup Itu gitu ya. hidup, itu hidup ya, itu hidup. Per kilonya Ya, 30. terima kasih, Jadi ya, siap. Kang Yana ada pertanyaan nih. Oke. Izin bertanya dari Imaniati. Kalau kepuyuh Magot bisa digunakan atau tidak, Pak? Hatur nuhun. Oke, tadi ini saya sudah jawab sebetulnya, sudah jawab tadi pas perbandingan antara telur ya. Tadi kita berbicara telur. Jadi puyuh sama ayam itu sebetulnya bisa, sebetulnya sama bisanya dengan ayam puyuh itu. Dan setupan kandang puyuh juga itu sama dengan setupan kandang ayam yang tadi di video. Gitu. Jadi si kotoran puyuh di bawahnya itu kan kalau puyuh. Kang Yana sinyalnya jelek, Kang Yana. Putus-putus Kang Yana. Iya. Ya, saya sambil Kang Yana freezing, saya tambahin aja untuk yang puyuh ya. Jadi saya pernah juga bantu peternak puyuh di. Kang Yana udah on? Kang Yana? Oke, saya terusin. Oh tuh, lanjut Kang Yana, lanjut. Tadi freezing Kang Yana. Oke, jadi sebetulnya bisa dari untuk puyuh bisa sebetulnya. Jadi setupannya sekarang tinggal gini aja. Kalau untuk puyuh sama dengan ayam itu setupan kandangnya kita hampir mirip. Jadi setiap kandang ayam bawahnya pasti biopon, setiap kandang puyuh pasti bawahnya biopon. Dan semuanya itu masuk dilahap sama larva maggot BSF kotorannya. Ya. Jadi bisa tanpa menggunakan limbah organik bisa. Limbah organik hanya paling sedikit lah yang memanfaatkan dari rumah kita itu sendiri itu sampahnya. Berapa? Ini ada pertanyaan lagi Kang Yana dari ya. Ini dari Pak Agus nih, harga per boxnya berapa nih? Harga per boxnya tadi sesuai di list 8.500. 8.500 ya, per ekor. ekor. Per ekor. Berarti 850.000 ya? 850.000. Belum ongkir? Belum. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, berapa persen maggot untuk lele dan nila? Lele dan nila, berapa persen maggot untuk lele dan nila? Nah, jadi memang kurang kedeketin Kang Yana, mic. Oke. Jadi memang dulu saya pernah aplikasi maggot itu kita aplikasi setup 3 kolam nih. Kita ada perbandingan 3 kolam. Yang kolam pertama itu full pellet 1 kilo. Yang kolam kedua kita setengah-setengah, pellet setengah kilo, maggot setengah kilo, dan yang kolam ketiga full maggot 1 kilo. Nah, ketika sudah masa panen, ini yang kolam kedua ini tetap kalah sama kolam yang pertama. Protein tidak sama, masih di bawah. Nah, apalagi di kolam yang ketiga itu di bawah juga. Nah, jadi kalau untuk penyamaan kolam kedua dengan kolam pertama, proteinnya yang menggunakan pakan layar itu komposisinya 1 kilogram maggot, setengah kilo pelet. Itu sama proteinnya dengan kolam pertama yang full pelet. Nah, kolam yang ketiga, kalau mau menyamakan dengan proteinnya dengan kolam pertama, ini bicara full maggot, itu harus 2 kilo maggotnya, baru sama dengan protein dengan kolam pertama gitu. Ya. Nah, itu kalau kita bicara dengan full maggot. Nah, tapi yang lagi-lagi ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi saya ambil tengah-tengah. Saya menggunakan kalau pakan lelenya itu kita campur dengan pelet yang paling termurah sekali. Yang proteinnya itu sekitar 14% apa 17% itu pokoknya yang biasa lah, pelet yang biasa. Nah, itu bisa kita setengah-setengah, Kang. Bisa setengah kilogram pelet, bisa kalau mau 1 kilogram pelet, 1 kilogram maggot itu bisa. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, kalau memang mau menggunakan aplikasi maggotnya itu gitu. Jadi
yang kolam kedua, kolam ketiga itu memang ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Jadi saya ambil tengah-tengahnya aja. Kita aplikasi untuk pakan lele itu kita masih tetap campur pakai pelet. Dan Ya. lagi-lagi di sini subsidi silang dengan menggunakan maggot itu untuk menekan kos produksi, balik lagi ke situ. Ya. Itu dan panen yang kita dapatkan itu masih maksimal. Oke. Oke, teman-teman, sengaja dibikin penasaran aja dulu, karena kita akan setiap Sabtu insya Allah ya, akan ada pertemuan seperti ini. Kang Yana, keep dulu Ya. ilmunya. Siap. Ini saya izin juga ke Kang Yana, nanti kayaknya harus ikut di PPM Nusantara 2, karena saya lihat Brudul tuh yang masuk, ya mungkin ada sekitar 20 orangan baru masuk, kayaknya perlu Kang Yana nanti di situ. Selain Siap, di PPM Jawa Barat ya. Mungkin kita cukupkan dulu ya. Ini sudah Boleh nambah satu lagi, Kang. boleh. Dua. Terkait Siap, satu saya nanti. kandang, Kang Yana, kandang untuk yang ayam DOC ukuran berapa dan kapasitasnya berapa? Sama yang pembesaran tuh kan tadi susun ya, model-model susun gitu ya, Kang? Ya, model susun ya. Nah, itu ukuran berapa dan kapasitas berapa, Kang? Oh ya, oke. Kalau untuk box brooding itu kapasitas ukuran 100 ekor, untuk 100 ekor itu kapasitas ukurannya panjangnya 120 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 45 cm. Itu untuk kapasitas 100 ekor. Udah dicatat Pak Yanto? Ya, itu untuk DOC ya. Untuk Ya, yang pembesaran? Untuk yang pembesaran kita tingginya kita tambahin, Kang. Tingginya aja kita tambahin. Itu 120 cm, lebarnya 60 cm. Kita samain tuh, tingginya 60 cm. Itu cukup untuk sekitar 30 ekoran kalau misalkan sampai usia panen itu. Sampai usia panen. Bisa sampai 50 ekor juga kan, tapi terlalu padat. Oke, terima kasih Kang Yana. Ya. Lanjut, Kak, Pak Agus. Satu lagi untuk yang kandang indukannya. Oh, Dan perbandingan pejantannya berapa gitu? Oh ya, kalau untuk kalau untuk indukan itu kita biasanya semi umbaran, Pak. Kita biasanya semi umbaran untuk indukan itu, tapi kita juga bisa menggunakan kandang-kandang baterai seperti itu bisa. Nah, kalau untuk perbandingan antara jantan dan betina itu masih bisa fertil itu 1:4. Kalau untuk ayam. Jadi 1 jantan 4 betina itu masih bisa fertil. Tapi resiko rentan tidak fertilnya itu sangat memungkinkan. Jadi saya ambil titik tengahnya di sini. Kalau misalkan teman-teman yang mau paketan juga ada, kita 1:3, Pak. Itu 1 jantan, 3 betina itu insya Allah itu telurnya fertil 90%. 1:3 itu kalau dibikin koloni gitu ukuran kandang berapa, Kang? 1:3 ukuran 3 meter ke 3 meter lah. 3x3 ya? Ya, 3x3. Ya, makasih Kang. Oke, siap. Oke, lanjut Kang. Oh, satu lagi, mohon maaf. Nih, penasaran nih saya. Tambah satu lagi dapat gelas nih. Penasaran nih saya. Kang Yana, ini satu lagi untuk yang umur berapa itu yang sudah yang pantas jadi indukan lah gitu ya? Umur berapa? Itu yang sudah siap indukan sekitar 6 mingguan lah. 6 mingguan 6 bulan kali. 6 bulan iya, bukan Kang Yana? 6 bulan. Iya, 6 bulan. 6 bulan kan biasanya ayam udah mulai beger, Pak. Beger itu apa ya. sih bahasa Bekasinya? Genit. Ya, kumincir. Birahi. 6 sampai 8 bulan lah. Ya. Kalau dikasih maggot 5 bulan juga kayaknya udah cek dur tuh. Oh, ya. Terima kasih. Pak Agus,
Iya, Terakhir, Pak Agus terakhir ya, biar Siap, penasaran siap. lah, nggak apa-apa lah. ini Kang sedikit untuk usia berapa yang pas itu untuk menebar maggot di bawah kandang ayam, usia yang pasnya. Terus idealnya untuk 100 ekor berapa gram jumlah maggot yang di bawah? Oke. Jadi usia maggot yang memang bisa ditebar langsung ke kotoran ayam ya. Ya. Bisa ditebar ke kotoran ayam. Itu sebetulnya usia larva yang 10 hari juga bisa. Usia larva yang 10 hari bisa. Tapi kita juga harus sekali lagi tetap kita observasi dulu, Pak. Siap. Kang, ya, kita observasi dulu. Saya selalu melakukan perhitungan seperti ini. Dalam 100 ekor, satu harinya itu populasi kotoran ayam itu perkiraan ada berapa kilo. Ya. Nah, saya balik lagi. Nah, untuk pengurai kotoran ayam, gitu kan, itu harus 2 kali lipatnya. Misalkan taruhlah ukuran kandang ayam 1 meter ke 1 meter, berarti kita samain nih bioponnya 1 meter ke 1 meter. Nah, itu kan yang menjadi patokan maggot dalam biopon 1 meter ke 1 meter itu bisa masuk antara 15 sampai 20 kilo ya Kang Ardi ya. 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 Jadi kita 2 kali lipatnya Pak. Misalkan kita setup dari 10 gram telur nih yang biasanya pakai limbah. Nah, kalau mau setup untuk pengurai sampah kotoran hewan, kita itu bisa 2 kali lipatnya. Jadi setupnya 2 kali lipat. Karena kejadiannya pernah saya kejadian lagi-lagi di lapangan di ternak saya. Jadi ketika setupnya disamain sama pakannya dengan limbah, itu yang ada maggotnya kurang aktif. Yang ada malah medianya terus ketumpuk sama kotoran ayam. Jadi tidak 100% terurai. Nah, makanya saya tambahin nih yang biasanya saya setup satu bioponnya itu 10 gram, saya setup sekarang jadi 20 gram. Ya, siap. Gitu. Jadi populasinya 2 kali lipat, Pak, gitu. Siap. Dan itu bisa mengurangi mengurangi kematian si maggot itu sendiri dan pengurai terhadap kohenya itu sendiri itu lebih cepat gitu. Ya. Terima kasih, Pak. Siap, Ya. siap sama-sama. Kang Cukup ya. Agus. Yuk. Ini Kang Yana ada masukan nih terakhir nih ya. Jadi Oke. sekiranya ini nanti bisa menjadi tulisan sesuai dengan pengalaman Akang. Dan insya Allah bermanfaat untuk banyak orang, Kang. Jadi kayaknya nanti kita harus diskusikan ini, dibikin kayak saya buat PPM buat panduan biokonversi gitu, Kang Yana. Yang praktis-praktis. Oke, terus untuk Kang Agus Ahmad. Kang Agus Ahmad dari mana sih, Kang Agus? Jatinunggal, Sumedang. Dari Sumedang ya, Jatinunggal. Ya. Nanti doain saya ini deal ini dikontrak gitu sama salah satu perusahaan di Majalengka. Itu saya lagi nanganin manur, lagi nanganin kotoran ayam. Siap, siap. Kotoran ayamnya kotoran ayamnya 1 hari 2 ton. Waduh. Dan itu nanti terus bertambah ya. Doain itu nanti kalau itu jadi saya akan expose. Artinya saya untuk informasi-informasi yang kira-kira dibutuhin sama teman-teman saya akan share nanti. Iya. Ya. Oh, siap. Oke, saya rasa cukup dulu ya ini. Terima kasih atas waktunya, Kang. Sama-sama, Pak Agus. Ya, sebenarnya kita punya waktu sampai 2 jam ya. Cuman saya hari ini setting sama Kang Yana gimana? Kang Yana masih bisa seperempat jam lagi? Kalau saya rencana sekarang mau kirim Pripupa. Tuh kan karunya. Udah ya. Mau setup di arah Rancah juga. Ya. Jadi nanti jangan ya panteng terus aja, ikut di grup paling enggak di Paguyuban PPM Nusantara 2, Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara 2. Karena grup yang lainnya penuh gitu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa klasifikasikan sesuai dengan daerah. Terima kasih banyak Kang Yana, mudah-mudahan ilmunya nanti bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu disebutnya apa sih bahasa Arabnya tuh. Jadi ada amalan orang soleh itu yang itu nggak akan putus gitu. Amin. Sedekah jariah, anak ilmu yang bermanfaat dan
apa namanya anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Amin. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu amalannya Kang Yana, dan mungkin teman-teman yang lain juga nanti ada yang mau sharing mengenai pengalamannya masing-masing, terutama yang ada hubungannya sama Magot, soalnya kan Ya. paguyuban pegiat Magot ya. Ya. Oke ya, terima kasih banyak teman-teman semua, Kang Yana khususnya. Tadi ada Sama-sama, Mbak siapa tadi yang dari Mbak Yani, nanti kita mungkin bisa connect lebih jauh tentang pemberdayaan masyarakat desa, karena PPM sudah connect juga dengan Pak Bambang, Kadis DPM Desa. Ya, kita tutup pertemuan hari ini, ditunggu di grup, linknya sudah saya bagi ya, dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang, sampai minggu depan ya, Sabtu. Permaculture materinya insya Allah ya. Terima kasih. Nanti di Kang Yana, pertemuan yang keempat kita sharing, nggak ada materi, bebas. Mau ngomong apa aja boleh, jangan ngomong jorok tapi ya. Siap Kang. Oke ya. PKM. Yuk. Ya. Tapi kan kita Zoom, PPKM nggak ngaruh kan? Oke ya. Siap. Yuk, makasih banyak. Marangga. Makasih, Kang. Ya, assalamualaikum. Saya tutup ya. Saya tutup. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPM.